Ya, selamat pagi Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini, tanggal 25 Maret tahun 2025, akan dilaksanakan konferensi pers terkait kasus penembakan terhadap 3 anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penggerbekan judi sabung ayam di letter S Register 44 Waikanan, yang mana pada pagi hari ini para pihak dari kepolisian telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan konferensi pers. Dan konferensi pers tersendiri akan dihadiri atau dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helmi Santika, dan didampingi oleh pihak dari Pomat TNI AD. Untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan berikutnya. Kamera itu mana? Situ kamera gua. Mana ya? Kamera taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak? Gampang lah bisa. Dimanapun berada, bisa kita lihat di sini ada sekitar 20 kendaraan yang mana beragam macam merek dari mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya ini, dan terlihat juga banyak mobil yang dipecahkan kacanya hingga spionnya juga sampai rusak, dan beberapa body lainnya juga rusak dihantam oleh benda-benda yang merusak kendaraan tersebut. Perlu saya sampaikan, untuk mobil yang di depan ini saya berdiri, ini merupakan mobil Toyota Avanza. Kemudian ada lagi mobil Mitsubishi Colt BL, dan ini juga terlihat kacanya dipecahkan juga, dan terlihat juga ada mobil Fortuner hitam. Kemudian juga ada Toyota Innova. Toyota Innova ini Toyota Kijang Innova abu-abu yang dipecahkan juga kacanya. Kemudian juga Toyota Hilux hitam dan kemudian juga di sini ada Toyota Innova. Kemudian ada juga Daihatsu Terios berwarna putih berplat dari Jawa ini. Kemudian Pajero Sport, mobil mahal ini. Dan ini juga Toyota Avanza, dan kemudian Daihatsu Terios. Dan ini juga mobil Daihatsu TAF hitam, dan ini berplat Sumatera Selatan juga, Daihatsu Sigra YH, dan ini juga dipecahkan kacanya hingga spionnya juga rusak, pemirsa Tribuners. Dan ini Toyota Innova berplat, dan di sana juga ada beberapa kendaraan yang terparkir di rumah warga, pemirsa Tribuners, sehingga terpisah dari mobil-mobil yang ada di dalam sini. Total ada sekitar 20 mobil sabung ayam ini yang masih berada di lokasi kejadian. Dan dapat saya sampaikan juga
kita beralih ke lokasi tempat 3 insan Bayangkara yang gugur saat melaksanakan tugasnya hingga ditembak oleh orang. Begitu, pemirsa Tribuners. Ya, selamat pagi Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini, tanggal 25 Maret tahun 2025, akan dilaksanakan konferensi pers terkait kasus penembakan terhadap 3 anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penggerbekan judi sabung ayam di letter S register 44 Waikanan, yang mana pada pagi hari ini para pihak dari kepolisian telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan konferensi pers. Dan konferensi pers tersendiri akan dihadiri atau dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helmi Santika, dan didampingi oleh pihak dari Pomat TNI AD. Untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan berikutnya. Kamera sebelah mana? Situ kamera gua. Mana ya? Nggak taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Kamera sebelah mana? Situ kamera gua. Mana ya? Nggak taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Dimanapun berada, bisa kita lihat di sini ada sekitar 20 kendaraan yang mana beragam macam merek dari mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya ini, dan terlihat juga banyak mobil yang dipecahkan kacanya hingga spionnya juga sampai rusak, dan beberapa body lainnya juga rusak dihantam oleh benda-benda yang merusak kendaraan tersebut. Perlu saya sampaikan, untuk mobil yang di depan ini saya berdiri, ini merupakan mobil Toyota Avanza. Kemudian ada lagi mobil Mitsubishi Colt BL, dan ini juga terlihat kacanya dipecahkan juga, dan terlihat juga ada mobil Fortuner hitam. Kemudian juga ada Toyota Innova. Toyota Innova ini Toyota Kijang Innova abu-abu yang dipecahkan juga kacanya. Kemudian juga Toyota
Hilux hitam dan kemudian juga di sini ada Toyota Innova, kemudian ada juga Daihatsu Terios berwarna putih berplat dari Jawa ini, kemudian Pajero Sport mobil mahal ini, dan ini juga Toyota Avanza, dan kemudian Daihatsu Terios, dan ini juga mobil Daihatsu TAF hitam, dan ini berplat Sumatera Selatan juga Daihatsu Sigra YH, dan ini juga dipecahkan kacanya hingga spionnya juga rusak, pemirsa Tribuners. Dan ini Toyota Innova berplat, dan di sana juga ada beberapa kendaraan yang terparkir di rumah warga, pemirsa Tribuners, sehingga terpisah dari mobil-mobil yang ada di dalam sini. Total ada sekitar 20 mobil sabung ayam ini yang masih berada di lokasi kejadian. Dan dapat saya sampaikan juga, kita beralih ke lokasi tempat 3 insan Bayangkara yang gugur saat melaksanakan tugasnya hingga ditembak oleh orang. Begitu. Kamera lu mana, Mas? Situ kamera gua. Mana ya? Sekarang taruh mana? Itu dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Ya, selamat pagi Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini, tanggal 25 Maret tahun 2025, akan dilaksanakan konferensi pers terkait kasus penembakan terhadap 3 anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penggerbekan judi sabung ayam di letter S Register 44 Waikanan, yang mana pada pagi hari ini para pihak dari kepolisian telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan konferensi pers. Dan konferensi pers tersendiri akan dihadiri atau dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helmi Santika, dan didampingi oleh pihak dari Pomat TNI AD. Untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan berikutnya. Kamera lu mana, Mas? Situ kamera gua. Mana ya? Sekarang taruh mana? Itu dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa.
Kamera lu mana? Situ kamera gua. Mana ya? Bener taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bahari lagi. Gampang lah bisa. Dimanapun berada, bisa kita lihat di sini ada sekitar 20 kendaraan yang mana beragam macam merek dari mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya ini, dan terlihat juga banyak mobil yang dipecahkan kacanya hingga spionnya juga sampai rusak, dan beberapa bodi lainnya juga rusak hantam oleh benda-benda yang merusak kendaraan tersebut. Perlu saya sampaikan, untuk mobil yang di depan ini saya berdiri, ini merupakan mobil Toyota Avanza. Kemudian ada lagi mobil Mitsubishi Colt BL, dan ini juga terlihat kacanya dipecahkan juga, dan terlihat juga ada mobil Fortuner hitam. Kemudian juga ada Toyota Innova. Toyota Innova ini Toyota Kijang Innova abu-abu yang dipecahkan juga kacanya. Kemudian juga Toyota Hilux hitam dan kemudian juga di sini ada Toyota Innova. Kemudian ada juga Daihatsu Terios berwarna putih berplat dari Jawa ini. Kemudian Pajero Sport, mobil mahal ini. Dan ini juga Toyota Avanza, dan kemudian Daihatsu Terios. Dan ini juga mobil Daihatsu TAF hitam, dan ini berplat Sumatera Selatan juga, Daihatsu Sigra YH, dan ini juga dipecahkan kacanya hingga spionnya juga rusak, pemirsa Tribuners. Dan ini Toyota Innova berplat, dan di sana juga ada beberapa kendaraan yang terparkir di rumah warga, pemirsa Tribuners, sehingga terpisah dari mobil-mobil yang ada di dalam sini. Total ada sekitar 20 mobil sambung ayam ini yang masih berada di lokasi kejadian. Dan dapat saya sampaikan juga, kita beralih ke lokasi tempat 3 insan Bayangkara yang gugur saat melaksanakan tugasnya hingga ditembak oleh orang. Begitu, pemirsa Tribuners. Kamera lu mana? Situ kamera gua. Mana ya? Bener taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bahari lagi. Gampang lah bisa.
mana? Situ kamera gua. Mana ya? Misalnya taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Kamera di mana? Situ kamera gua. Mana ya? Misalnya taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Kamera di mana? Situ kamera gua. Mana ya? Misalnya taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Kamera di mana? Situ kamera gua. Mana ya? Misalnya taruh mana? Itu kan. Dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah. Ya, udah ya. Cabut banget. Harus baik. Kenapa tuh, Bu? Udah, Bu. Tuh, kita ngobrol kan. Pesan. Aren. Kita selalu deket ciuman gitu, Mas. Kira nggak? Iya sama Ruslan. Tengokan sudah selesai. Bukan. Mat ya, oh mau mulut orang bahas atau pakai masker lo. Bisa ciuman dia. Ya gini gue lah, kan dia mau betul ya. Aku dikira Ruslan. Ruslan? Oke. Kamu import lagi.
Kamera lu mana? Situ kamera gua. Mana ya? Ntar taruh mana? Itu kan. Dapat ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bahari aku. Gampang lah bisa. Mengisi orang. Apa? Mengisi orang. Awas kaki ada kumbang nih. Kaki ada kumbang nih. Para wali deh. Kirim bapak. Nggak antam pakai lampu apa? Enggak punya gua aman kok. Punya background. Ini dokter HP-nya ya, Jom. Coba dokter HP-nya. Tuh ada telepon gua. Kalau dokter HP-nya. Aku nggak selalu potong. Wes. Kesini banyak amat sih digait orang. Ini 3 biji coba. Nggak sesuai. 75. Kamera lu mana? Situ kamera gua. Ya, ya, ya. Ntar taruh mana? Itu kan. Udah penuh ya. Tinggalin di Ini sini ya, dapat Bang. semua nggak? Sih nggak apa-apa. Dari sini dan ada segi luar mereka saling singgung bro. Itu dari dulu itu ya itu setiap kayak makin panas ini ada konflik. Kalau kelihatan tadi itu terus apa itu tentara ya sebenarnya pada apa bahasa yang ABRI itu dari terima kan ABRI ya ini oleh sendiri ya kan itu wah penting. Dan sekarang benar-benar keren. Kenapa seperti itu? Karena polisi ini anak itu masih menangkap. Sementara tentara itu ada 3. Mengapa 3 bang? Ini adalah masih kecil dulu kan. Lewat perempatan ada polisi. Apa? Itu yang kamu lihat itu sampai segitu dokter ini masih ya pensiun udah pensiun udah kayak ini lagi. Top dulu mah yang memiliki orang dulu dia nyata dia ngomong sama gua
Kalau yang suka tuh masukin taruh itu saya selesai belum ya kan sekarang dosen tentara di luar negeri. Banyak tuh, geserin tuh, HP-nya tuh. Oh, belum. Oh, ini tuh, soalnya diberikan dia tuh. Ini udah bener HP-nya kayaknya. Ini ramai ya. Bos, Mas standby nih bos. Gue udah masuk Zoom ya. Iya, masih nunggu Kapolda sama ini pimpinan TNI. Nge-lag mana? Iya, ya udah nge-lag HP. Iya, sekarang, iya, sekarang jam itu. Alasnya G. Oh, oke, oke, iya. Jadi kami sampaikan kepada seluruh lawan yang hadir, kita akan membuka dua tadi pertanyaan. Sesi pertama terdiri dari tiga pertanyaan dari saya kanan, kiri, dan kanan. Demikian. Selamat datang kami ucapkan kepada Kapolda Lampung, Wakapolda Lampung, Wakil Sementara, dan Puspamat Ade di DSI Presisi Polda Lampung. Iya. Kendala teknis. Ini kelas kamu nggak kelas? Kamu orang orang setuju. Yuk, yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kapolda Lampung, Bapak Wakapolda Lampung dan PJU lainnya, Bapak Karo Provos Mabes Polri, yang kami hormati Bapak OWS dan Puspomat, yang kami hormati Bapak Danrem dan PJU lainnya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, Joint Investigation Press Conference untuk Bapak Kapolda untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan Pak Wadan Puspomat dan Rem, Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan.
dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian, warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, saksi N. Dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register pemilikan. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menyertakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Pom Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Kusyanto, kemudian
Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17, pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17, kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah, pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut, dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian
Brigadir Polisi Rio Dael Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Peltu YHL. Tanggal 22 ini berdasarkan laporan polisi ini, maka penyidik melakukan SOP-nya atau mekanisme dalam penyidikan itu membuat surat permohonan kepada Anhum, yaitu Dandim, atasan yang berhak menghukum, Dandim untuk mengeluarkan surat penahanan sementara dalam rangka proses penyidikan. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara. Sehingga di tanggal 23 Maret 2025, resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah Denpom ataupun Pomdam 2 Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk menindaklanjuti, membentuk tim supervisi dan percepatan dalam penyidikan ini. Maka kami koordinasi dengan Kadif Propam, dan alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2025 sore hari kami beserta Karop Propus Mabes Polri, Brigadir Jenderal TNI Polisi Wamen Simanjuntak bersama dengan Danpus Sintelat dan bersama Sintel Mabesat, tim ini datang ke Lampung. Kemudian malam hari kami membedah permasalahan apa saja, apa mungkin yang akan kita lakukan ke depan, sehingga di tanggal 24 kemarin kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya, kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil, Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan, tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera
menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin dari Dirkrimum, kami akan tetap lakukan. Yang jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin bisa kami jelaskan seperti ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami atas penyampaian hasil joint session. Selanjutnya pada sesi tanya jawab. Kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media aktif dari sisi kiri 1, tengah 1, dan kanan 1. Sesi pertama 3 pertanyaan. Kami persilakan sisi kanan 1. Ya, 1 silakan. Dikasih mic-nya. Oke. Pagi, selamat siang, selamat Bapak izin. Saya Yeni Ketiviwan, mau ya. Yang pertama itu saya mau izin penegasan untuk yang pelaku penembakan itu berarti apakah ada kendalanya? Saya sebenarnya lebih penasaran apakah kendalanya yang membuat 2 pelaku penembakan itu sampai sekarang masih belum ditetapkan menjadi tersangka. Sudah tadi. Oh, penegasan oke kalau gitu. Pertanyaannya sudah maaf. Tenang, ya, harap tenang, rekan awak media. Lanjut, Mbak. Atau pelaku TNI lainnya itu, saya mendengar kabarnya bahwa ada yang terjaring narkoba. Itu apakah benar? Apakah sudah dilakukan? Diulangi yang kedua, Pak. Salah satu oknum TNI yang melakukan penembakan itu, saya mendengar kabarnya bahwa terjaring narkoba. Itu apakah benar atau sudah dilakukan pemeriksaan terkait itu? Terima kasih. Baik, dari tengah. Persilakan yang Pak Roma, baju biru. Silakan, Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma dari Kompas TV. Pertanyaan ini mungkin bisa ke Kapolda atau dan Puspom. Izin Bapak, terkait dengan senjata api itu, hasil pemeriksaan kita didapat dari mana ya Bapak? Terus dari 2 tersangka TNI ini, siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap 3 tersangka ini? 3 korban. Terus ketiganya, yakni terkait dengan simpang siurnya informasi bahwasanya uang setorkan. Hasil pemeriksaan dari tersangka sendiri seperti apa? Dan juga apakah sudah dilakukan tes urin terhadap 2 tersangka ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi kiri, silakan. Ya, izin Pak Kapolda. Saya Tampan Fernando dari Rilis ID. Yang ingin saya tanyakan bahwa di dalam acara konferensi pers ini kami tidak melihat ada perwakilan dari Kodam 2 Sriwijaya seperti konferensi sebelumnya. Dalam hal ini apakah memang sudah diambil alih oleh dan Puspoman atau seperti apa? Terima kasih. Kodam. Iya. Iya, dan terkait satu lagi Pak, terkait kronologi penembakan yang ingin kami tanyakan, apakah itu korban 3 yang gugur diberondong secara otomatis atau ada baku tembak gitu? Terima kasih. Baik, cukup untuk sesi pertama. Pertanyaan. Baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak
apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini, inilah. Jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan, sementara yang Anpum berikan kepada kami, kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas, cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda, koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP. Di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak dan Rem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Kemudian melangkah kepada pertanyaan kedua, senjata api pemeriksaan dari mana? Untuk percepatan, saat ini senjata api kemarin pada Pomdam tanggal 19, setelah kami menemukan senjata api dalam bukti ini, Pomdam membuat surat kepada Denpal untuk mengecek secara senjata ini adalah organik, ya senjata organik atau apa. Dan hasil dari pemeriksaan Denpal yang nantinya juga, ya rekan-rekan wartawan, nantinya senjata api ini akan kami juga cek ke laboratorium forensik ataupun nanti kami akan cek ke Pindad. Karena di sini senjata api yang diperiksa oleh Denpal ini senjata campuran spare partnya ini. Ininya larasnya adalah FNC, tetapi yang lain-lainnya itu SS1, jadi campuran, sehingga patut diduga senjata ini adalah senjata rakitan karena tidak standar pabrik. Maksud kami tidak standar, tetapi untuk lebih jelasnya rekan-rekan wartawan, kami akan cek di laboratorium itu, ya ke bantuan mungkin nanti ke Brigjen Pamen, kita akan ke platformnya Mabes Polri, maupun nanti kami akan konsul juga, akan diuji balistik di Pindad, karena ada spare part dari SS1 Pindad. Ini akan kami lakukan. Kemudian pelaku penembakan itu siapa? Kami tadi sudah jelaskan di dalam laporan polisi. Pelaku penembakan adalah Kopda B. Dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Ya, rekan-rekan. Kemudian tentang tes urin tadi sudah kami jawab. Nah, ini yang ramai di media sosial masalah uang setoran. Kami belum fokus ke arah itu, karena kami akan fokus kepada proses hukum ini. Persoalan yang ramai dalam medsos itu biarkan saja dulu, kami beri ruang waktu kami bekerja dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak akan main-main, kami akan fokus hanya kepada proses hukum yang kami tangani. Kemudian khusus apakah pejabat Kodam
2 Sriwijaya itu diambil alih oleh tim, tidak. Saya katakan tidak. Kami tim sebagai supervisi dan percepatan dalam membantu untuk penyelesaian penyidikan. Kalau Kodam 2 jelas di samping saya Pak Danrem, di belakang saya ada Dambongdam 2 Sriwijaya, anak buah saya. Kemudian Kakumdam ada, Kakumdam ada. Jadi semuanya tergabung, ya, rekan-rekan wartawan. Kemudian yang terakhir adalah penembakan secara otomatis atau tidak saat penembakan itu. Setelah kami konfirmasi hasil yang kami periksa, hasil kami penyidikan, hasil kami penyelidikan, kami konfirmasi tadi malam. Saya katakan tadi malam tim masih bekerja, koordinasi dengan Dirkrimum, ya, Dirkrimum. Tim kami bersatu mencocokkan apa yang sudah sebelumnya press release mungkin Bapak Kapolda sampaikan tentang adanya selongsong dan sebagainya. Kami hitung betul, kami analisa betul, dan ada kecocokan di dalam beberapa selongsong yang memang terjadi, yang itu nanti akan kita jadikan barang bukti yang khusus untuk pelaku dari penembakan itu. Untuk penembakan sudah jelas pengakuannya dan diakui secara terus terang, pertembakan dan sebagainya oleh Kopda inisial B. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami jelaskan. Baik, rekan-rekan awak media, kita sesi kedua. Cukup 2 saja. Baik, kami persilakan. Kompas TV, Bu. Yang Bu Paulina dari Kompas TV. Yeah. Serian, Bu, dari Kompas TV. Mau hanya soal sidang minta. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Paulina dari Kupas Tuntas. Izin bertanya, mengapa Bu butuh waktu 1 minggu untuk menetapkan status saksi ke tersangka, padahal sudah banyak bukti dan Tadi udah. Para rekan-rekan awak media. Ya. Sebentar. Baik, Bu, saya Rian dari Kompas TV. Kompas TV, baik. Izin bertanya untuk Kapolda dan juga Denpuspom TNI. Ini kan tersangka sudah ditetapkan. Dari TNI sendiri ada 2 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Diulang, Pak, diulang, saya nggak dengar. Oh ya, saya Rian dari Kompas TV ini mau bertanya terkait dengan 2 tersangka sudah ditetapkan. Selanjutnya, tahap selanjutnya apa? Proses persidangannya bagaimana? Dan apakah bisa digelar secara terbuka sesuai dengan permohonan dari pihak keluarga korban? Itu mungkin. Baik, satu lagi pertanyaan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Komandan Jenderal, saya Dian Hadiatna dari LKP Antara. Berkaca dari permasalahan ini, Jenderal, apa tindakan yang akan diambil oleh TNI dan Polri mengantisipasi agar anggota TNI dan Polri tidak ada lagi membackingi kegiatan ilegal? Terima kasih. Dan satu lagi terkait motif penembakan itu apa sih? Terima kasih. Baik, cukup 2 saja. Terakhir yang silakan. Baik, izin Kapolda. Dari Kompas TV, yaitu penetapan 2 tersangka, bagaimana selanjutnya ke proses persidangan. Saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kami baru bekerja. Saya katakan kami baru bekerja, ya, 24, 25 karena penentuan 23, 24. Kami koordinasi 25 hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, biarlah kami fokus bekerja dulu, ya. Yang jelas mekanisme kepersidangan dan sebagainya kan tadi kami sudah ada di yang kami sudah jelaskan, jelas di sini mekanismenya. Jadi kapan ininya, bagaimana, secepatnya kami akan berupaya secepatnya.
Nah, untuk proses persidangan pengadilan militer itu terbuka untuk umum, di mana Panglima TNI maupun Bapak Kasat sudah menyampaikan yang kami sampaikan tadi, bahwa buka seterang-terangnya dan transparan. Dan itu menjadi titik tolak kami bekerja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk institusi TNI maupun untuk institusi Polri. Kemudian motif penembakan, sekali lagi kami belum bisa jawab karena kami baru mendalami. Mulai hari ini kami sudah akan kerjakan sebagaimana proses hukum ini berjalan. Biarlah kami melakukan pekerjaan kami, beri ruang waktu kami, yang nantinya pasti akan kami sampaikan juga bahwa proses ini sudah ada perkembangan selanjutnya. Bahkan mungkin sudah kita kirim ke auditor militer nantinya untuk segera disidangkan. Kemudian yang masalah ke depan tadi dari rekan-rekan ini, mungkin mohon maaf, mungkin Pak Kapolda saja yang jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak dan Puspomat. Rekan-rekan sekalian, saya menambahkan sedikit bahwa tim ini tetap berkomitmen kuat bahwa kita akan saling support, saling mengisi untuk bisa menuntaskan penanganan yang sedang dilakukan oleh teman-teman ini. Apa yang masih kurang itu akan selalu didiskusikan, kemudian misalkan saksi harus dicari, nanti akan kita cari. Ya, ini apa yang sudah disampaikan Pak dan Puspomat, ada percepatan, ya, ada percepatan sehingga apa yang menjadi atensi pimpinan, baik itu Panglima, Kapolri, Kasat, semua bisa terpenuhi dengan segera. Dan yang paling penting adalah proses ini, ya, kita lakukan secara saintifik yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, khususnya kepada keluarga korban dan juga kepada masyarakat. Kemudian, apa tindakan ke depan, ya, dari antara yang tadi, ya, tindakan ke depan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini perlu saya ingatkan kembali bahwa ini persoalan bukan persoalan antar institusi. Kita jangan terpengaruh dengan isu-isu, dengan orang-orang yang ingin bahwa persoalan ini adalah persoalan institusi. Bukan. Ini adalah persoalan antara oknum dengan penegakan hukum. Yang sekarang biarlah ini berproses dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan dari pimpinan APIP, atasan, kalau di Polda itu namanya APIP, kalau di Ankum ini harus kita perkuat lagi, harus bisa tahu secara lebih detail tentang anak buahnya sedang ada masalah apa, baik itu mungkin masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Artinya hubungan atasan bawahan ini harus bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita juga menyampaikan pesan-pesan, arahan-arahan pada saat jam pimpinan, penekanan bagaimana kita untuk bisa selalu menjaga marwah institusi, menjaga nama baik institusi, menjaga nama baik keluarga, dan lain sebagainya, untuk tidak melakukan hal-hal yang jelas-jelas dapat mencoreng. Kemudian apabila sudah dilakukan dan lain sebagainya, ada yang melanggar, maka tindakan tegas akan diberikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke depan untuk mencegah tidak terulangnya hal-hal seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kapolda Lampung dan Bapak OS dan Puspomat. Juga terima kasih kami aturkan atas kehadiran rekan-rekan awak media yang telah memberikan informasi sesuai dengan fakta, objektif dan transparan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, ada tambahan dari Bismillahirrahmanirrahim.
saya dan Renal 43 Garuda Hitam, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda maupun Bapak dan Puspoma tadi, tentunya untuk mengantisipasi dari pertanyaan rekan media yang terakhir tadi, selanjutnya bagaimana ke depan untuk hal-hal yang ilegal. Ini tidak pernah berhenti, kami akan terus sampaikan. Hari pertama kejadian, saya telah mengumpulkan 3.000 prajurit saya melalui Vicon, semuanya mendengar, hentikan segera apapun yang berupa ilegal. Sesuai dengan surat telegram dari Bapak Panglima TNI maupun Kasat, semuanya harus tegak lurus. Namun tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak Kapolda, ini adalah oknum. Sekali lagi, ini oknum. Kami akan berusaha terus untuk menjaga kondusivitas wilayah Lampung dengan Bapak Kapolda. Kita tetap bersinergi. Anggota kita sudah paham bahwa bangsa ini benteng terakhir adalah TNI dan Polri. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan media semua untuk tetap kita sama-sama bergandengan tangan. Kalau ada anggota saya yang mungkin Bapak-Bapak lihat melaksanakan kegiatan yang ilegal atau tidak pada tempatnya, jangan sungkan, tolong diinformasikan kepada kami. Sekali lagi, tolong kami diinformasikan. Sehingga mencegah lebih bagus daripada kita seperti sekarang ini. Semuanya bersedih. Kita tidak mau lagi ke depan kejadian yang tidak baik seperti ini terulang lagi di Provinsi Lampung. Itu pernyataan kami. Terima kasih. Dan tentunya kepada 3 orang prajurit Polri yang gugur, kami juga sudah menyampaikan bela sungkawa di awal maupun saat ini. Di hari yang baik ini, mudah-mudahan 3 orang prajurit terbaik ini bisa diterima menjadi ahli surga. Keluarga kuat dan sabar. Mudah-mudahan semuanya akan baik kembali dan kita dapat terus bertugas mengawal Provinsi Lampung ini ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komando. Ini materinya ada nggak sih? Nggak sama ke Mas? Belum. Aduh, sikat Den. Ada di inilah aman. Pak, kanan Pak. Tangan Pak, tangan Pak. Tangan Pak, kanan. Lagi lagi Pak. 1, 2, 3. Siap. Hah, nggak stop lah. Baik sekali, ucapan terima kasih kepada Kapolda Lampung, Bagian Sementara dan Puspoma, Karo Provoskom, dan Letkol 43 Garuda Hitam, Dr. Saudara. Oh, video Denny ini aku masih live nih, masih live.
Situ kamera gua. Ya. Sekarang taruh mana? Itu dapat nggak ya? Udah penuh ya. Ini dapat semua nggak? Enggak. Bang Hadi nggak punya. Gampang lah bisa. Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 di